Bapak Ibu, tema pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini adalah menghadapi yang tak pasti bermodal hikmat ilahi. Nah, hikmat seperti apa dan ketidakpastian seperti apa yang kita mau gumuli bersama? Kita akan menggumulinya melalui kitab Mazmur pasal 107. Sebelum kita mulai, kita memohon hikmat Tuhan terlebih dahulu melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat banyaknya informasi yang kami terima saat ini di tengah situasi yang tidak menentu, dan biarlah kami Tuhan pada saat hari ini meneduhkan hati melalui sabda Tuhan. Biar kami diperkaya, diisi dengan firman Tuhan. Kami dibukakan pikiran kami dan hati kami supaya kami dapat melihat pemeliharaan Tuhan dengan jelas di dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus di dalam pembacaan serta perenungan kami, dan kami menyerahkan setiap pembahasan Alkitab pada hari ini ke dalam tangan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya berharap Bapak Ibu dan Saudara-saudara baik sehat-sehat dimanapun berada, dan kita bisa mulai membuka Alkitab kita pada kitab Mazmur pasal 107 ayat. Nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu menurut bagian-bagian yang akan kita bahas bersama. Nah saudara-saudara, dengan tema yang tadi sudah saya bagikan kepada kita, menghadapi yang tak pasti bermodal hikmat ilahi. Tentu kita tahu bahwa kitab Mazmur punya keunikan bahwa itu seperti sebuah nyanyian bagi yang dilantunkan atau dicatat oleh seorang pemazmur yang memaknai perjalanan hidup dan perjalanan imannya di dalam Tuhan. Ada naik dan turun, dia tidak menyangkal hal-hal yang menjadi bagian dari kemanusiaannya, tetapi dia sungguh-sungguh mencatat itu sebagai bagian dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Nah, tentu hal ini tidak dilepaskan dari yang namanya konteks yang akan kita lihat dari Mazmur 107. Mazmur 107 ini Bapak Ibu mungkin punya keunikan dari antara Mazmur yang lain, karena ini ada sisi historisnya. Diduga Bapak Ibu bahwa Mazmur 107 ini ditulis pada saat bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Nah, pada saat di pembuangan diduga bahwa ayat-ayat ini atau teks ini ditulis oleh para penulis Mazmur ini sebagai bagian dari kisah mereka atau pengalaman iman mereka. Dan kisah ini terus digaungkan Bapak Ibu sebagai bagian dari peribadatan bangsa Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu ketika ingin menyembah Tuhan. Dan ini nanti kita akan lihat bagaimana Mazmur 107 itu menampakkan hal ini. Saya baca bagian Mazmur 107, saya ajak kita untuk membaca bagian ayat 1 sampai ayat 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara-saudara, tentu hal ini kalau kita mengerti tadi dari konteks yang saya ceritakan bahwa ini ada kaitannya dengan konteks historis orang bangsa Israel pada saat itu, maka Mazmur ini adalah bagian dari ungkapan bagaimana Tuhan telah mengumpulkan bangsa Israel dari timur, dari barat, utara, dan selatan, dikumpulkannya dari setiap negeri, karena bangsa Israel terpecah dan tersebar gitu ya. Bahasa yang dikenal mungkin Bapak Ibu pernah dengar, diaspora. Jadi berdiaspora begitu karena dibuang di bangsa Babel, tidak terpusat pada satu tempat. Maka kebaikan Tuhan yang dimaksud, bersyukurlah kepada apa yang disyukuri adalah kasih setia Tuhan yang telah menebus setiap orang, umat tebusannya dari kuasa yang menyesakkan.
Jadi dalam kondisi itu, di mana bangsa Israel tidak bisa apa-apa, itu dimaknai sebagai, dirasakan sebagai sesuatu yang menyesakkan, sesuatu yang tidak membebaskan seseorang, begitu ya. Karena ya mereka hidup bukan di tanah sendiri, mereka hidup bukan di berdaulat di area sendiri. Tentu ini menjadi bagian yang tidak baik bagi mereka, atau tidak membebaskan diri mereka sendiri sebagai seorang manusia yang ingin bebas atas tanahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini dari dugaan historis ini kita bisa tahu ya, bisa menerka sedikit demi sedikit ya pergumulan dari pemazmur ini seperti apa. Yaitu satu, kita akan melihat yang namanya kesesakan yang dialami oleh mereka. Nah, kita akan melihat dari pembagian-pembagian ayatnya ya Bapak Ibu ya. Mari kita sedikit menelusuri kembali. Tentu tidak semua kita bahas Bapak Ibu, tapi akan menangkap beberapa bagian firman Tuhan. Kita beranjak ke bagian ayat 4 sampai ayat 5. Nanti kita akan teruskan lagi 6 sampai 9 Bapak Ibu. Sampai di situ dulu. Mari kita perhatikan ayat 4. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lesu di dalam diri mereka. Nah, saudara-saudara, tentu ini tidak menampakkan hal yang harafiah ya, bahwa mereka sedang berjalan di padang gurun atau sebagainya. Tetapi, saudara-saudara, ini adalah gambaran dari pengalaman seorang pemazmur, atau ketika pemazmur melihat ada sekumpulan orang, yaitu adalah bagian dari dirinya sendiri sebenarnya, bagian dari kelompoknya, bagian dari orang-orang yang mengalami kesesakan yang dimaksud itu. Nah, orang-orang ini digambarkan sebagai orang-orang yang, kelompok orang yang mengembara di padang belantara ke jalan kota, ke tempat kediaman orang yang mereka tidak bisa menemukan itu. Digambarkan orang-orang ini mengembara di padang gurun, tentu mungkin mereka sudah siap dengan banyaknya rute dan jalan peta, tetapi mereka tidak menemukan kediaman orang yang bisa mereka temukan, atau pemukiman ya yang diharapkan. Karena padang gurun sangat luas Bapak Ibu, maka tentu mereka sangat membutuhkan itu sebagai tempat pertolongan. Di tengah-tengah mereka merasa lapar dan haus. Jiwa mereka lesu di dalam diri mereka. Jadi ketika fisik kita pemazmur menganggap bahwa di dalam kesesakan itu, di tengah-tengah perjalanan mereka bisa mengalami yang namanya kecemasan, kesesakan. Bukan hanya fisik mereka lelah dalam perjalanan itu, dalam perjalanan embara mereka, tetapi juga di dalam jiwa mereka. Ayat 5 dengan jelas menyatat jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Artinya bukan hanya fisik, tetapi mental juga yang merasakan hal itu. Ya, ini dalam diri kemanusiaan, setiap orang, tidak hanya di dalam diri pemazmur, ini menampakkan diri manusia, yang membuka diri manusia yang sejujurnya sebenarnya Bapak Ibu. Bahwa pergumulan itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga bisa menimpa mental gitu ya. Ada orang-orang yang di sosial media ini, akhir-akhir ini, disadarkan dengan hal-hal khusus tentang kesehatan mental Bapak Ibu. Bahwa biasanya kalau orang mengatakan orang lain tidak baik secara mental, itu bukan urusan bukan urusan yang memang punya pergumulan tentang kesehatan mental ya secara khusus, tapi karena diduga dia kurang berdoa, kurang bersyukur, kurang berpikir positif. Nah, itu saudara, hari-hari ini kita disadarkan bahwa kita tidak boleh terlalu banyak untuk menjudge orang atau menghakimi orang terhadap kemungkinan-kemungkinan itu. Karena bisa jadi dan sangat kemungkinan tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Bukan karena dia kurang berdoa atau kurang berhati gembira, karena kurang stay positif, berpikir positif dan sebagainya. Tetapi kesehatan mental menjadi hal yang sangat serius. Maka itu yang diakui juga oleh pemazmur bahwa ini pergumulan yang tidak sederhana. Bukan karena orang lain itu dianggap lemah, cemen, dan sebagainya begitu ya, tidak terlalu gentleman kata orang dan sebagainya. Tetapi ini bagian dari manusia yang diakui oleh
pemazmur. Dan di tengah kesesakan itu, ada yang di dalam bagian ayat ini nanti kita akan menyebut ada penyebutan kata kecemasan, Bapak Ibu, di situ. Mereka di tengah-tengah lapar dan haus mereka, di tengah-tengah titik terendah fisik mereka dan mental mereka pun juga diserang, maka ada kecemasan pula yang timbul karenanya. Kekhawatiran, kecemasan akan hari depan, akan sesuatu yang tidak pasti yang ditemukan. Nah, saudara-saudara, di kondisi ini kita bisa katakan bahwa di tengah penggembaraan mereka menampakkan sebuah kondisi yang namanya ketidakpastian. Nah, ini yang tadi saya gambarkan di dalam tema kita pada hari ini, yaitu menanggapi hal yang tidak pasti terlebih dahulu. Nah, di dalam pemazmur ini, Mazmur 107 menampakkan kondisi yang sebenarnya tidak pasti yang dialami oleh orang-orang yang digambarkan oleh pemazmur ini, yang disaksikan oleh pemazmur ini. Kondisi yang naik turun. Kondisi yang dalam perjalanan belum selesai sampai tujuan. Ada selalu banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam perjalanan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih mengingat beberapa hari sebelum ini ya, sebelum pandemi naik kembali, Bapak Ibu mungkin masih dengan bebas pergi ke sana sini ya, dalam dengan transportasi apapun, dengan mobil dan sebagainya. Tentu kita merencanakan hal-hal untuk lancar sampai ke tujuan, tetapi di dalam perjalanan pasti ada berbagai faktor yang bisa memungkinkan kita untuk tidak semudah itu sampai tujuan. Entah kalau misalnya menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan mobil, bisa jadi banyak kempes dan sebagainya, mesin panas dan sebagainya, bermasalah dan sebagainya, atau jika menggunakan pesawat terbang, ada delay dan sebagainya, Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak pasti bisa muncul tiba-tiba di tengah perjalanan yang belum selesai. Nah, di dalam pengalaman orang-orang yang digambarkan Mazmur, mereka mengembara di padang belantara. Mereka mungkin sudah siap dengan peta-peta itu ya, untuk sampai ke tujuan, bahkan mungkin pertolongan, di sekitar sini ada pemukiman dan sebagainya. Hal-hal yang tidak bisa, pasti bisa muncul terjadi, bahkan di tengah, apalagi ya, di tengah-tengah padang gurun seperti itu. Artinya apa? Di tengah perjalanan yang belum selesai dalam hidup, selalu ada hal yang tidak pasti yang muncul secara tiba-tiba. Meskipun kita sudah merencanakannya dengan detail. Dan itu semua membuat kecemasan, bahkan kesesakan, kelemahan, dan sebagainya itu bisa muncul tiba-tiba sebagai bagian dari kelemahan seorang manusia. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang ini yang disaksikan oleh pemazmur, dicatat dalam Mazmur 107 ayat 6 sampai 9, kita baca, Bapak Ibu. Ayat 6 sampai 9 demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Kita berhenti sampai sini dahulu ya Bapak Ibu ya. Ayat 6 sampai ayat 7 ya. Nanti kita teruskan ayat 8 dan 9. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Di tengah kecemasan itu, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, ini penting. Kenapa? Bahwa yang dilakukan oleh pemazmur adalah sesuatu yang sangat tepat sesuai dengan apa yang mereka yakini dalam iman mereka. Kenapa Bapak Ibu? Kita melihat bahwa di ayat 6 mereka dilepaskan dari kecemasan mereka. Nah, kecemasan ini menjadi hal yang tidak mudah untuk diatasi. Banyak orang yang menenangkan seseorang begitu ya, atau tadi ya saya katakan banyak orang menggampangkan ketika orang ada di dalam kecemasan. Atau karena di dalam kecemasan kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa yang sebelumnya kita tidak duga. Anxiety itu ketika tinggi, kita bisa melakukan sesuatu yang meskipun sebenarnya kita sudah bisa menguasai itu atau sudah siap merencanakannya, tetapi kita bisa melakukan hal yang lain, Bapak Ibu. Dalam beberapa pengalaman tentu ada orang-orang yang sebetulnya ahli sekali dengan bidang-bidang yang mereka geluti. Mereka pelajari, mereka
sekolah di bidang-bidang itu, ya Bapak Ibu. Tapi ketika rasa cemas menghampiri kehidupan mereka, di momen itu sendiri, mereka seakan-akan lupa, tidak rasional lagi dengan apa yang ilmu pengetahuan yang mereka punya dan apa yang sudah mereka bekali dalam hidup. Ketika kecemasan itu besar, mengalahkan rasionalitas, dan tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik sesuai dengan keahlian mereka. Padahal sebenarnya mereka ahli melakukan berbagai hal yang sudah mereka pelajari. Nah, ini ada orang-orang yang juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Ya, barangkali kita juga seringkali mengumpulkan berbagai macam ilmu bagaimana ketika di dalam kecemasan kita harus melakukan apa. Tetapi ketika kecemasan itu memuncak, ya, kadang-kadang hal itu bisa menguasai dan menginterupsi otak kita menjadi tidak bisa fokus terhadap hal apapun. Keputusan kita menjadi keliru dan sebagainya. Kita yang ahli melakukan sesuatu tidak bisa melakukan hal yang semestinya dilakukan. Misalnya, saudara-saudara, ketika kita akhir-akhir ini mendengar banyak kabar COVID-19 yang sedang memuncak, di sekitar kita, di area paling dekat dengan kita, bahkan mungkin tetangga kita atau dan sebagainya, berita-berita itu bahkan yang semakin mendekat kepada kita itu membuat kita cemas gitu ya. Membuat kita semakin cemas dengan keadaan. Lalu kita yang sebenarnya sudah mempelajari bagaimana harus menangani kecemasan itu, kita mempelajari tetap tenang, tetap jalankan prokes dan sebagainya gitu ya. Hal itu mungkin bisa terkalahkan dengan kecemasan kita yang lebih memuncak daripada itu. Akhirnya keputusan-keputusan kita bisa jadi keliru, kita tidak fokus dan sebagainya. Imunitas kita menurun dan sebagainya, hati kita tidak damai sejahtera. Nah, di high anxiety atau di titik kecemasan yang paling tinggi itu, kita bisa tergoyahkan. Bahkan di tengah komunitas, bahkan gereja sekalipun. Kita seringkali membagi kecemasan itu tanpa sengaja. Mungkin ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, yang lebih banyak ketidaksengajaan itu tidak diakui gitu ya. Oh, saya nggak sengaja kok membagikan kabar-kabar ini hanya karena membagikan sesuatu tapi tidak mendoakan mereka. Nah, kita mau lihat apa yang memang komunitas kita lakukan, Bapak Ibu. Bahwa selama ini kita membagi kecemasan itu berhenti di situ atau kita melakukan sesuatu yang lain. Membagikan kecemasan-kecemasan itu atau keresahan, ya lebih tepatnya keresahan kita sebagai keresahan atau hanya sebagai kecemasan yang ditularkan kepada orang lain. Nah, ini memang tidak mudah, Bapak Ibu. Hidup di dalam komunitas seperti kita bersama yang terikat di dalam satu tubuh Kristus yang hari-hari harus memang membagi keresahan-keresahan yang sama supaya kita saling mendukung. Itu tidak mudah, seperti kata seorang penulis seorang teolog yang mengatakan bahwa hidup bersama dengan orang lain, terikat bersama dengan orang lain, terkhusus sebagai umat percaya, itu tidak mudah karena kita sama-sama berbagi kerentanan diri, sama-sama berbagi kerapuhan diri, pengalaman kelemahan juga pengalaman yang ketika kita kuat, itu semua dibagi, Bapak Ibu. Dan bersama-sama juga hadir dan berbagi sesuatu yang tidak pasti. Nah, kita sekarang ini kan sebagai gereja, kita tentu tahu bahwa kita sekarang ada di situasi yang tidak pasti, Bapak Ibu. Nah, kita membagi itu. Kita bersama-sama saling berkumpul dengan hal itu. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi, ketidakmudahan itu terjawab dengan apa yang semestinya kita lakukan dari pembelajaran Alkitab pada hari ini. Apa yang mereka lakukan? Di ayat 6 mereka lakukan ini, Bapak Ibu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mereka dilepaskan oleh Tuhan dari kecemasan mereka. Jadi yang mereka lakukan bukan hanya membagi kecemasan itu secara tidak sengaja. Saya broadcast lah. Oh, si ini lagi terpapar COVID, si itu lagi terpapar COVID. Dan orang-orang yang di sekitar kita juga loh lagi terpapar COVID, jangan keluar-keluar dulu ya, membagi ketakutan yang sama, kecemasan yang sama. Mereka tidak cuma melakukan itu, tetapi mereka membagi hal itu sebagai kegelisahan. Beda ya, kecemasan dengan kegelisahan bersama ya Bapak Ibu ya. Dan mendoakan itu, berseru kepada Tuhan. Jadi yang mereka lakukan adalah, pertama ingat kepada Tuhan dulu Bapak Ibu. Mereka bersama-sama mengingat Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau kita bersama berseru
dalam arti kita bisa berdoa, bersekutu, memuji Tuhan, ya, menyanyikan kidung-kidung di mana itu menguatkan hati kita, gitu ya. Yang jelas adalah kita tidak hanya menghentikan informasi-informasi itu pada kecemasan, tetapi kegelisahan untuk sama-sama dipergumulkan dan didoakan. Dalam pergumulan orang-orang, ini tidak hanya satu orang ya Bapak Ibu yang digambarkan oleh pemazmur di pemazmur 107 ini, tetapi sekumpulan orang itu menyaksikan kemurahan Tuhan justru ketika mereka tidak berhenti pada kecemasan itu, tetapi ketika mereka ingat dengan Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ketika kita cemas, kita bisa melihat hal ini. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah ingat kepada Tuhan. Itulah hikmat orang benar yang diceritakan oleh pemazmur ini. Orang berhikmat, pertama, ingat kepada Tuhan. Orang berhikmat berseru kepada Tuhan. Orang berhikmat tidak menghentikan kecemasan pada kecemasan itu sendiri, tetapi pada kegelisahan yang didoakan dan dipergumulkan bersama. Itu hikmat seorang benar yang diceritakan oleh pemazmur. Yang pertama, Bapak Ibu. Kita menandai poin ini, poin yang pertama ya Bapak Ibu, bahwa orang yang berhikmat mengingat Tuhan dan berseru berdoa kepadanya. Maka apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya, mereka akan tenang dari kecemasan itu, menemukan tempat perteduhan sehingga mereka dibawa Tuhan di ayat 7. Ya. Kita lihat lagi di ayat 7. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Nah ini bukan proses yang instan tiba-tiba ujuk-ujuk Tuhan memberikan mujizat, oh terbuka jalan. Enggak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menolong memberikan ketenangan bagi mereka ketika mereka mengingat Tuhan dan berseru kepada Tuhan di tengah kecemasan mereka. Di tengah badai yang riuh, mereka mencoba tenang di dalam Tuhan, mengingat Tuhan, dan Tuhan memberi hikmat bagi mereka menemukan jalan yang lurus itu. Dan mereka sampai ke kota tempat kediaman orang yang sebelumnya mereka tidak temukan. Jadi penting saudara-saudara bahwa mengingat Tuhan itu membuat kita menjadi teduh kembali. Mengambil keteduhan hati kita yang sudah dirampas atau dikuasai oleh kecemasan yang tidak jelas dan tidak pasti itu. Nanti kita akan melihat kepastian yang sama. Kepastian yang sebelumnya kita cari-cari Bapak Ibu. Bahwa di tengah kondisi yang chaos, yang tidak pasti itu, kita bisa melihat sesuatu yang pasti ketika kita mengingat Tuhan. Ada jalan. Dan kita temukan kepastian itu, yaitu tempat kediaman orang yang digambarkan oleh pemazmur ini. Dalam perjalanan hidup yang belum pasti dan tidak pasti ini, karena perjalanan hidup kita belum selesai, kita bisa menemukan kepastian itu pertama-tama mulai dari mengingat Tuhan. Dan terkadang kita terjemahkan kepastian itu hanya ada di depan Bapak Ibu. Kalau pemazmur katakan kepastian itu seperti kota tempat kediaman yang mereka cari-cari. Mereka mengalami kecemasan karena mereka menganggap bahwa kepastian itu hanya ada di depan. Hanya ada di tujuan, yaitu tempat kediaman orang, baru mereka merasa ayem, adem, gitu ya, tenang. Karena kepastian itu mereka lihat sebagai ujung dari atau akhir dari pengembaraan mereka. Atau setidaknya peristirahatan dari pengembaraan mereka. Tetapi saudara-saudara, pemazmur juga menandai hal ini, kepastian itu bukan hanya di ujung, tetapi yang ditemukan di sekitar mereka, yang saat itu mereka alami, yang saat itu mereka sedang tapaki. Siapa itu saudara-saudara kepastian itu? Yaitu Tuhan. Kepastian itu bukan hanya pada ujung perjalanan, tetapi di tengah-tengah, meskipun di dalam perjalanan kita menemui sekitar kita nampak tidak pasti. Kita bisa menemukan sesuatu yang pasti, sosok yang pasti, dan siapa itu yang pasti. Kita bisa jawab siapa yang pasti itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Buktinya dari mana saudara-saudara? Ketika bangsa itu yang diceritakan oleh pemazmur di 107 ayat 7 ini,
berusaha berseru kepada Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan. Maka yang pasti di tengah ketidakpastian adalah pertama, Tuhan itu sendiri. Bukan yang lain-lain. Kalau kita, saudara-saudara, saya dan saudara-saudara, saat ini di tengah pandemi yang naik turun ini, bahkan sekarang sedang menaik ini, kita lebih banyak melihat segala sesuatu di sekitar kita tidak pasti. Maka mulailah dengan apa yang kita pijak sekarang ini. Dan apa yang kita lihat dan kita imani yaitu Tuhan. Tuhan adalah sosok yang paling pasti di tengah ketidakpastian. Kita ingat itu, saudara. Maka dari itu dengan mudah, orang-orang yang digambarkan pemazmur ini bisa mengingat Tuhan. Karena di tengah ketidakpastian mereka yakin percaya bahwa Tuhan itu sosok yang pasti. Yang pasti. Seorang penulis bernama tadi Henry Nouwen. Ya, ini penulis, seorang teolog, seorang pastor yang juga saya kagumi tulisannya, sangat spiritualis dan menyejukkan hati. Refleksinya salah satunya menggumuli hal ini, saudara-saudara, tentang ketidakpastian. Untuk hidup, menjalani kehidupan ke depan, tidak hanya persoalan bagaimana kita menjalani ke depannya, tetapi persoalan bagaimana kita menghidupi kekinian, apa yang kita tapaki sekarang ini. Dia mengatakan, Henry Nouwen mengutip Henry Nouwen yang mengatakan demikian, to live the present, we must deeply believe that what is the most important is in here and now. Untuk menghidupi kekinian, ya tadi kita tidak hanya berbicara tentang masa depan, saudara-saudara. Bahkan untuk menghidupi kekinian ini, kita harus secara dalam mempercayai bahwa hal yang sangat penting adalah dan sangat kita bisa pegang adalah hal di sini dan kini. Kini dan di sini. Itu seperti pengakuan iman rasuli ya Bapak Ibu. Ketika kita melangsungkan sakramen perjamuan kudus, kita pasti diingatkan kini dan di sini gitu ya. Persekutuan umat meskipun di segala abad dan zaman, di segala tempat, tetapi kita memaknai kini dan di sini. Gitu ya. Di tahun ini, di saat ini, bukan di tahun-tahun yang lain, tetapi di saat ini. Maka harta kita dan apa yang kita punya sekarang ini adalah di sini, yang kekinian kita, kaki yang kita tapaki sekarang ini. Dan waktu yang kita tapaki, yang kita jajaki sekarang ini. Bukan yang lain-lain. Jika kita saat ini tidak bisa melihat yang pasti di tengah-tengah kegaduhan dan kehidupan dunia ini, maka pemazmur sedang mengatakan pada kita juga, seperti yang dikatakan oleh Henry Nouwen, direfleksikan oleh Henry Nouwen, bahwa kita bisa melihat mulai dari apa yang ada di sekitar dan saat ini kaki kita ditapaki. Waktu kita sekarang ini dan apa yang kita bisa lihat sekarang ini. Dan apa yang kita bisa lakukan sekarang ini. Mulai dari kini dan di sini. Bukan mulai dari, nanti kita mau melakukan ini dan itu, atau apapun gitu ya, yang kita bisa rencanakan untuk masa depan. Tetapi menjalani hal hari ini dan di sini, itu pertama-tama hal-hal yang paling penting untuk kita bisa menapaki jam-jam selanjutnya. Bukan mengabaikan apa yang kita jalani sekarang ini. Ya, Bapak Ibu, maka di tengah kegelisahan akan hari esok, di tengah pikiran kita yang melalang buana untuk memikirkan hari esok dan itu membuat kecemasan kita makin meninggi dan membuat situasi menjadi blur, menjadi tidak jelas, semakin tidak jelas dan tidak pasti. Mulailah dari lensa yang paling dekat, melihat hal yang paling dekat dalam hidup. Siapa itu? Ya adalah Tuhan itu sendiri. Nanti kita bisa menelusuri kembali hal-hal lain yang masih kita bisa pegang sekarang ini dalam kekinian kita. Mungkin tidak hanya Tuhan, tetapi Tuhan yang memelihara hidup kita melalui hal-hal yang masih kita pegang, masih bisa kita rasa dalam hidup kita, dalam dari tubuh kita, nafas yang masih kita hirup dan sebagainya. Atau keluarga yang masih kita bisa lihat dan sebagainya. Pekerjaan yang masih kita kerjakan dan sebagainya. Mulai dari hal-hal yang ada di saat ini. Ya, kita sekarang ini bisa renungkan sejenak ya Bapak Ibu. Kira-kira hal-hal apa yang saat ini masih kita bisa pegang?
Kalau sekarang ini kita menganggap situasi ini sangat tidak pasti, diombang-ambing, mari kita sejenak renungkan deh sekarang ini. Kita masih bisa apa? Tuhan masih memampukanku dalam hal apa? Mungkin kita sekarang sedang sakit, terbaring, atau sedang isolasi mandiri dan sebagainya. Apa yang masih bisa kita lakukan? Coba kita temukan dan kumpulkan kembali. Biarlah itu menjadi hal-hal yang pasti, yang saat ini masih bisa kita rasakan dan kita sadari, kita konfirmasi bahwa itu sesuatu yang pasti, bukan besok-besok atau apa yang di sekitar yang belum pasti. Maka kekinian itu, apa yang kita masih bisa pegang saat ini, itu adalah anugerah Tuhan juga. Tuhan yang pasti dalam hidup dan kekinian kita. Ketika Tuhan kita anggap sebagai sesuatu yang pasti dalam hidup, maka pemeliharaannya pun kita juga bisa rasakan, pikir, dan hayati sebagai sesuatu yang pasti pula. Nah, itu seperti saya ilustrasikan seperti melihat segala sesuatu di dalam lensa yang khusus. Bagi Bapak Ibu yang hobi atau gemar memotret, ya, saya cukup gemar memotret meskipun tidak ahli, saya belajar, Bapak Ibu. Pertama-tama saya belajar kamera, saya mengagumi orang-orang ya. Kok bisa ya memotret dengan begitu bagus dan estetik gitu ya. Dan fokus sekali dengan orangnya. Saya punya kamera tapi kok nggak bisa mengambil gambar dengan cara seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar foto begitu ya, orang, misalnya saya nih seperti ini ya, saya gambarnya terfokus ke saya, dan di belakang ini seperti blur gitu ya, tidak jelas gitu ya. Seperti saudara menggunakan kacamata lalu membuka matanya agak blur sedikit, nah, dan fokusnya ke saya begitu ya. Nah, ada ya foto seperti itu ya, foto fokus begitu ya. Saya punya kamera tapi kok saya nggak bisa gitu ya, memfoto itu. Lalu saya belajar tanya dengan orang, oh ternyata yang membuat kita bisa melihat dengan jelas, selain karena kameranya juga bisa menggunakan fitur itu, ternyata lensanya harus diganti dengan lensa yang sesuai, namanya lensa fix. Nah, lensa fix ini berbeda dengan lensa yang saya pakai sebelumnya begitu ya. Lensa ini membuat fokus kepada diri kita lebih jelas dan bisa membuat efek di belakang saya ini, misalnya background ini lebih blur gitu ya. Nah, ini efek fokus gitu. Nah, ketika saya mengganti lensanya, oh ya betul, bisa dengan efek bokeh namanya. Efek bokeh itu fokusnya ke saya, lalu belakangnya blur. Nah, ini seperti gambaran ini, saya coba pakai untuk merefleksikan bagian firman Tuhan ini, saudara. Ketika di luar sana banyak yang chaos, mungkin foto kita, saudara, banyak elemen-elemen yang lain yang bercampur aduk dengan satu, kita nggak tahu fokusnya yang mana. Tetapi dengan mengubah lensa, kita bisa mencoba lebih dekat melihat sesuatu yang pasti dari antara objek-objek yang banyak ini. Yaitu diri kita sendiri misalnya. Atau fokus-fokus benda yang khusus. Hanya itu saja. Kita mulai dari hal yang bisa kita raih dan kita pastikan bahwa itu pasti. Kita masih bisa rasakan, kita masih bisa pegang, masih kita lakukan. Hal-hal yang pasti itu mulai dari yang dekat. Saudara-saudara, dengan menemukan hal yang pasti mulai dari yang dekat, ketika pemazmur juga berseru kepada Tuhan, dilepas dari kecemasan, dari kesesakan mereka dibawa ke tempat yang lurus sampai ke kota kediaman orang, menemukan yang pasti di ujung. Jadi kepastian itu mulai utuh, bukan sekarang ini artinya tidak pasti, tetapi kepastian itu menjadi semakin utuh ketika menemukan kediaman orang lain. Jadi tidak kaget mereka. Kita lanjutkan ke ayat 8, saudara-saudara, apa yang terjadi. Nah, apa yang dilakukan pemazmur dan disarankan pemazmur. Di ayat 8 mengatakan demikian, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap manusia. Nah, ini yang disampaikan oleh pemazmur. Jadi karena mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, mereka bersyukur. Di ayat 9, Bapak Ibu, kita teruskan. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga
dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, di ayat 9 kita coba teliti lebih dekat. Dipuaskan jiwa mereka yang dahaga. Lihat kondisi mereka, Bapak Ibu. Kondisi mereka sebelumnya dahaga, haus di padang gurun. Diubah dan dilepaskan menjadi dipuaskan dahaga mereka. Jiwa mereka yang lapar dikenyangkan, dari yang lapar dikenyangkan oleh kebaikan. Maka saudara-saudara, perubahan itu terjadi, tadi yang saya katakan tidak ujuk-ujuk. Tetapi perubahan itu terjadi ketika kita mempersilahkan Allah menolong kita sepenuhnya. Ketika kita mempersilahkan Allah menolong kita sepenuhnya melalui doa dan seruan kita, saudara-saudara, maka kita menemukan sesuatu yang pasti di tengah yang tak pasti, yaitu penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Providentia Dei. Saya sering sebutkan itu ya, Providentia Dei. Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yaitu kepastian itu. Maka saudara-saudara, tidak heran mereka bersyukur kepada Tuhan. Maka tadi yang pertama, umat yang berhikmat adalah umat yang mengingat Tuhan dan berseru, artinya berdoa, memohon pertolongan bagi Tuhan. Yang kedua, umat yang berhikmat adalah umat yang Umat yang berhikmat adalah umat yang mempersilahkan Allah menolong dia sepenuhnya dan akhirnya menemukan kepastian itu. Nah, kita beranjak ke yang ketiga tadi, saudara. Di ayat 8 tadi, saudara, kita melihat mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita bisa melihat lagi di ayat 10 sampai ayat 13, saudara-saudara, ini kisah yang mirip-mirip sama dengan apa yang digambarkan mereka, bahwa mereka pernah mengalami penjara, kesesakan, tidak bisa bebas, dikurung di tempat yang berbesi, karena mereka tidak menundukkan hati mereka terhadap perintah-perintah Allah. Nah, ini seperti nabi-nabi yang memaknai bangsa Israel dibuang karena apa? Karena dosa-dosa mereka, ya, karena mereka menyimpang kepada Allah dan sebagainya. Tetapi ketika mereka pun berbelok, mereka masih disediakan Tuhan jalan, gitu ya, masih ada jalan. Dan di akhir selalu dikatakan hal yang sama. Dilepaskan mereka dari belenggu, dari gelap malam. Lalu ayat 15, Bapak Ibu, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setia Tuhan, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, ini diulang terus-menerus dalam bagian-bagian saat Mazmur 107 ini, Bapak Ibu. Sampai akhir, Bapak Ibu akan menemukan yang sama. Nah, ini tandanya apa, Bapak Ibu? Tandanya bahwa mereka, pemazmur, bangsa Yahudi, mereka menggunakan kesaksian pemazmur ini sebagai bagian dari ritual peribadatan mereka. Dalam ritual peribadatan mereka, mereka mengingat kejatuhan mereka, tetapi mereka juga bersyukur atas Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kehadiran Tuhan sebagai sosok yang pasti itu. Maka bersyukur itu sangat penting. Bersyukur yang diulang-ulang itu sangat penting. Lihat bagaimana bangsa ini yang diceritakan oleh pemazmur, mereka mengulang-ulang sampai ketika mereka kembali ke tanah mereka, tanah kelahiran mereka, sebagai bagian dari peribadatan. Artinya apa? Rasa syukur mereka atas kesesakan yang lalu itu diulang-ulang terus-menerus, Bapak Ibu. Dan itu yang menguatkan hidup mereka. Maka yang menguatkan mereka di tengah ketidakpastian adalah rasa syukur itu. Umat Allah yang berhikmat pada bagian ketiga adalah umat Allah yang bersyukur, yang terus menggaungkan kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kita menghadapi situasi yang tidak pasti, dan pengalaman dahulu kita masih bisa recall dan kumpulkan itu sebagai sesuatu yang pasti. Oh, dulu Tuhan pernah memberi aku sesuatu yang pasti. Tuhan pernah dan selalu memberikan aku jalan. Maka itu kumpulkanlah lagi saudara-saudara yang lalu juga, sebagai sesuatu yang pasti. Dan syukurilah itu sebagai bagian dari hikmat. Dan itulah yang disebut Mazmur sebagai bagian dari orang yang berhikmat. Kita agak lompat jauh, saudara, karena bagian ini masih sama. Dan di ayat 43, pemazmur memberikan
outline atau highlight. 43 kita baca ya Bapak Ibu. Siapa yang mempunyai hikmat? Jadi dipertanyakan demikian. Jadi siapa yang mempunyai hikmat? Kata pemazmur, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Itu yang menjadi poin utama bagaimana menghadapi ketidakpastian. Umat yang menghadapi ketidakpastian bisa dihadapi dengan hikmat, yaitu ketika mereka yang memegang hikmat, maka selalu pertama mengingat Tuhan, senantiasa memohon kepada Tuhan saja, dan yang ketiga, bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan yang mereka rasakan. Kira-kira itu, 3 hal itu, saudara. Kalau dilakukan terus-menerus, ini menjadi modal kita untuk menghadapi ketidakpastian. Saat ini kita kembali menghadapi situasi yang tidak pasti. Kita tahu bersama, pemerintah merencanakan untuk kembali PPKM darurat. Jadi kita kembali bekerja di rumah, ada yang masih bekerja juga di luar. Situasi kondisi tidak pasti, tetapi kita tidak bisa mengatasi itu dengan menguasainya. Seperti menguasai badai seperti seorang avatar begitu ya, kalau digambarkan dalam kartun-kartun dan sebagainya. Pengendali badai dan sebagainya. Tidak bisa menguasai itu karena itu terlalu besar. Tetapi kita bisa menjalani di tengah-tengahnya dengan hal yang tadi, berhikmat. Itu menolong kita untuk menjalani dalam ketidakpastian. Ketika ketidakpastian itu semakin menyeruak dan membuat efek-efek kecemasan, kesesakan itu makin membumbung, ingatlah sebagai orang yang berpegang pada hikmat seperti yang disaksikan oleh Mazmur 107 ini. Mengingat Tuhan terlebih dahulu. Dengan cara apapun Bapak Ibu lakukan. Mengingat Tuhan terlebih dahulu. Memohon pertolongan Tuhan. Mempersilahkan Tuhan menolong hidup kita sepenuhnya. Maka kita akan menemukan kepastian-kepastian itu mulai dari sekitar kita yang masih bisa kita lakukan dan kita pegang. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur atas apa yang masih kita bisa pegang dan masih kita lihat sebagai sesuatu yang pasti-pasti itu di sekitar kita. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah kita pelajari dari Mazmur 107 ini, Bapak? Dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang bisa ditanyakan atau bisa kita diskusikan bersama atau kita bisa sharingkan dari pengalaman hidup. Barangkali Bapak Ibu mengalami bentuk ketidakpastian seperti apa yang Bapak Ibu alami. Lalu apakah Bapak Ibu sekarang dengan tadi merenungkan apa kepastian yang masih bisa saya kumpulkan, yang saya bisa tahu sekarang ini saya masih bisa pijaki dan saya masih punya itu. Kalau syukur-syukur bahwa kita ketika mengingat Tuhan, kita mempercayai bahwa Tuhan itu sesuatu yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian itu. Dan mengikuti dari semuanya itu, kita menemukan kepastian-kepastian di tengah-tengah ketidakpastian dalam hidup ini. Apakah ada Bapak Ibu yang mau sharing tentang hal ini? Atau yang tadi kita renungkan? Saya bersyukur kalau misalnya ada dan berbahagia kalau saudara-saudara juga bisa menambahkan atau memperkaya hal ini. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya, sambil kita menunggu. Mari Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau sharing. Dulu saya pernah mengajak kita untuk berdiskusi tentang carpe diem, ya. Mulai melihat hari ini terlebih dahulu. Kalau kita seorang planner, seorang yang biasanya merencanakan berbagai hal, tetap lakukanlah itu, tapi ketika kecemasan itu memuncak, kita tidak bisa, kadang-kadang tidak fokus untuk merencanakan masa depan. Yang bisa kita lakukan sesuai dengan hikmat Mazmur ini, ada pertama-tama,
carpe diem dulu, melihat hari ini, melihat waktu ini, apa yang masih kita bisa pegang, apa yang kita bisa hayati sebagai sebuah kepastian yang masih kita bisa lakukan. Yang jelas Tuhan itu adalah kepastian yang bisa kita rasakan sekarang ini. Cobalah merasakan kembali bahwa Tuhan adalah kepastian itu. Ya, istilah tadi carpe diem ya, melihat hari ini. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada sharing atau pertanyaan dari Bapak Ibu, kita secara khusus kita akan menutup dalam doa, Bapak Ibu, bagi kondisi ini. Mari kita bersama-sama menutup pendalaman kitab ini dalam doa. Tuhan, biarlah setiap hal yang kami lihat yang mungkin kami tidak bisa menerka mana yang pasti, di balik semua yang naik turun, di balik semua kondisi yang menyesakkan kami, yang membuat kami cemas, kami berseru kepadamu Tuhan, tempat perteduhan kami. Di tengah embara yang belum selesai di padang belantara kehidupan kami mohon Tuhan, selalu menjadi sesuatu yang pasti dalam hidup kami. Bersamalah dengan kami ya Tuhan. Bersamalah dengan setiap orang yang saat ini dalam perawatan. Bersamalah dengan setiap jemaat-Mu yang saat ini cemas, yang saat ini kebingungan untuk mencari pertolongan. Bersamalah dengan jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam kesendirian karena isolasi mandiri dan dalam perawatan. Bersamalah dengan setiap orang yang lemah fisiknya karena mereka yang saat ini ada di dalam perawatan karena sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup hati kami menjadi kekuatan karena Engkaulah yang pasti. Sehingga kami pun bisa keluar dari kecemasan dan menemukan tempat kediaman yang pasti di ujung perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan memohon. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Terima kasih ikuti terus kegiatan kita, saling mendukung di dalam doa, dalam kegiatan apapun, saling sharing. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa itu menguatkan hidup kita. Besok ada malam kesaksian dan kita bersama-sama juga bisa menyimak dan bergabung bersama-sama. Sehat selalu dimanapun kita berada, tetap jalankan prokes, dan tetap merawat kehidupan sebagai tanggung jawab iman kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.